wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 4 yang beranggotakan saya Muhammad Wawan Pratama, saya Muhammad Zaharni Sawil Haji, saya Megi Samul Bandis. Saya Syahwa Ednisa Aurelia. Kami di sini akan melakukan podcast tentang sebuah lukisan yang berjudul Kakak dan Adik karya Basuki Abdullah. Nah, ngomong-ngomong untuk lukisan ini sendiri, di awal pembicaraan podcast ini kita mau menjelaskan tentang tahun pembuatan lukisan ini dan ukuran yang digunakan pada lukisan ini. Untuk ukuran dan tahun pembuatan lukisan ini akan dijelaskan oleh Syahwa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahun pembuatan lukisan dan juga ukuran dari lukisan tersebut. Jadi untuk tahun pembuatan lukisan Kakak dan Adik karya Basuki Abdullah itu dibuat pada tahun 1978. Karya ini menampilkan seorang kakak yang menggendong adiknya dalam nuansa realis yang selanjutnya adalah ukuran karya. Jadi lukisan Kakak dan Adik karya Basuki Abdullah itu berukuran 65 x 79 cm. Itu kira-kira kanvasnya sebesar apa? Ukuran itu sedang atau besar? Sedang. Jadi untuk teknik itu menggunakan teknik realistis, karena Basuki Abdullah itu terkenal dengan realistis. Banyak sih gambar-gambar atau lukisan-lukisan yang dibuat Abdullah itu kebanyakan realistis. Dan teknik itu gimana ya ngomongnya? Berarti beliau sendiri adalah seniman yang pelukis atau seniman yang beraliran realis. Nah, benar sekali. Dan setelah saya baca-baca ya, harga dari lukisan Kakak dan Adik ini cukup fantastis sih. Berapa tuh? Lebih dari 50 miliar. Mahal banget sih itu. Besar, sangat besar. ya lukisan Kakak dan Adik yang terkenal di karya Basuki Abdullah biasanya dibuat di atas kanvas dengan menggunakan cat minyak dan biasanya itu mempunyai ukuran 65 x 79 cm. Oh, jadi pewarna yang digunakan dalam lukisan tersebut adalah sebuah cat minyak. Cat minyak, bukan cat air kalau gitu ya? Bukan, ya cat minyak. Makanya lukisan itu detailnya itu sangat realis. Sangat realis. Seperti Iya. potret. Iya. Wah. Nah, untuk makna dari lukisan itu sendiri, jadi dalam lukisan tersebut Basuki Abdullah sang seniman ingin menunjukkan rasa empati dan kasih sayang terhadap kemanusiaan. Terlihat dari figur sang kakak yang menggendong sang adik dengan sebuah selendang kain, menunjukkan pengorbanan dan kasih sayang yang mendalam terhadap sesama. Jadi ini tentang kayak hubungan antar kakak dan adik yang sangat erat gitu ya? Ya, nah kalau dilihat dari ekspresi keduanya, mereka itu terlihat lugu dan polos. Itu tuh menyiratkan bahwa kehidupan yang mereka jalani itu sangat berat, namun mereka tetap mengusahakan untuk menunjukkan kasih sayang sesama. Nah, selendang kain yang dibuat untuk menggendong adiknya itu menyimbolkan sebuah pengorbanan yang mendalam terhadap sang adik dari seorang kakaknya. Ternyata dari gambar itu termuat banyak makna. Ya. Intinya maknanya itu tentang kasih sayang terhadap sesama keluarga dan saudara gitu. Oke. Nah, setelah kita membahas tentang lukisan, ya afdal kalau kita nggak bahas tentang pelukisnya, yaitu Basuki Abdullah. Nah, Basuki Abdullah sendiri itu lahir pada 27 Januari 1915.
tepatnya di Surakarta, Jawa Tengah. Bisik. Ia memiliki nama lengkap sebagai Franciscus Saverius Basuki Abdullah. Terus ayahnya tuh bukan orang biasa ternyata. Ayahnya tuh seorang pelukis ternama dan kakeknya adalah salah satu tokoh dari peristiwa kebangkitan nasional. Jadi keluarganya itu ada dari seorang pejuang gitu ya. Iya. Nah, setelah saya baca-baca, ternyata di umur 10 tahun, Basuki Abdullah itu sudah menunjukkan bakat seni yang luar biasa. Seperti dia bahkan bisa membuat lukisan realistis tentang Mahatma Gandhi, Yesus Kristus, dan lain-lain. Terus kalau nggak salah nih ya, pada tahun 1933 Basuki Abdullah itu dapat beasiswa di Universitas Belanda, yaitu di Den Haag. Jadi dia dapat beasiswa sampai ke Belanda sana dari lukisannya? Iya. Wow. Dan di sana itulah karirnya Melonjak. ya melonjak. Karya seninya dikenal di dalam di dalam negeri maupun luar negeri. Dan karena teknik realisnya itulah yang membuat lukisannya begitu banyak diminati sama orang-orang. Iya, karena waktu dulu itu mungkin nggak ada, mungkin foto-foto itu mahal mungkin ya. Iya. Jadi dilukis potret itu lebih murah ya, hitungnya. Bukan lebih murah tapi Lebih kayak gimana gitu. ya Ada karena ciri nggak khasnya ada sendiri. media Nah. kamera mungkin ya. Terus dia tuh emang terkenal itu sih ngelukis para bangsawan Oh. zaman dulu. Dia kadang diminta buat melukiskan mereka gitu loh. Soalnya lukisannya tuh beneran seperti potret. Oh. Saking detailnya. Dia dulu juga pernah menang sayembara dari salah satu ratu di Belanda. Ratu di Belanda? Iya. Wow, luar biasa sih. Dan dia juga sempat diminta ikut organisasi buatan Jepang pada masa kemerdekaan Jepang. Nah, di situ dia diminta untuk, kalau nggak salah nih ya, mengajarkan cara melukis gitu. Oh. Dan untuk di akhir hidupnya sendiri, Dikatakan bahwa dia dirampok ya, ya dirampok dan ditemukan meninggal tewas di rumahnya karena senapan angin. meninggal senapan angin. Tragis sih gitu. Kasian banget sih. Iya. Tapi karya-karyanya tetap bisa kita nikmati sampai sekarang. Ya itu luar biasa sih. Nah, Ini lagi. sekian podcast dari kami. Terima kasih telah menonton. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.